time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, model-model pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua, model pengorganisasian kelas rangkap. Dan yang ketiga, lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, model pembelajaran kelas rangkap 221. Pada model ini, seorang guru mengajar dua kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan dua mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Petunjuk pada model pembelajaran 221 yang pertama, pada kegiatan pendahuluan lebih kurang 10 menit. Pertama, guru memberikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan dua papan tulis atau satu papan tulis dibagi dua. Yang kedua, pada kegiatan inti 1, 2, 3 lebih kurang 60 menit, menerapkan aneka metode yang sesuai tujuan untuk masing-masing kelas. Yang ketiga, pada kegiatan penutup lebih kurang 10 menit terakhir, berdiri di depan kelas menghadapi kelas kedua untuk mengadakan review atas materi dan kegiatan yang baru berlaku. Yang kedua, model pembelajaran kelas rangkap 222. Pada model ini, guru menghadapi dua kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6 untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Proses pembelajaran berlangsung dalam satu ruangan terdekat yang berhubungan dengan pintu. Petunjuk pada model 222. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan lebih kurang 10 menit pertama, satukan murid kelas 5 dan kelas 6 dalam satu ruangan yang tempat duduknya memadai. Yang kedua, pada kegiatan inti lebih kurang 60 menit, berikutnya menerapkan aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat guru sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lain tidak ada kegiatan sehingga murid ribut. Yang ketiga, pada kegiatan penutup lebih kurang 10 menit terakhir, berdirilah di pintu penghubung pertemuan kedua kelas untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan belajar yang baru berlaku. Dan yang terakhir, aturlah tempat duduk murid sedemikian rupa sehingga pandangan murid mengarah ke depan dan ke arah pintu penghubung. Yang ketiga, model pembelajaran kelas rangkap 333. Pada model ini, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalkan kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA. Dalam 3 ruangan. Petunjuk dari model 333 yang pertama, pada kegiatan lebih kurang 10 menit pertama, mengumpulkan semua murid kelas 4, 5, dan 6 dalam satu ruangan yang memiliki tempat duduk yang cukup. Yang kedua, pada kegiatan inti lebih kurang 60 menit terapkan berbagai metode yang cocok dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Menggunakan lembar kerja siswa yang sangat dianjurkan, terutama pada kegiatan belajar murid yang bersifat mandiri. Yang ketiga, pada kegiatan penutup lebih kurang 10 menit terakhir, guru harus berada di antara masing-masing kelompok atau kelas untuk mengadakan review umum tentang kegiatan belajar yang telah dilakukan murid. Materi yang kedua, kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Poin pertama, pengelolaan ruang kelas adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, teratur, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan ruang kelas. Yang pertama, pengaturan tempat duduk. Yang kedua, penataan tempat duduk siswa harus memudahkan interaksi antar siswa dan memaksimalkan pengawasan oleh guru. Poin yang kedua, pelaksanaan pembelajaran adalah proses di mana guru mengimplementasikan rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga, interaksi kelas. Berunjuk pada komunikasi dan hubungan yang terjadi antara berbagai elemen dalam kelas seperti antara guru dan siswa serta antara siswa dan materi pembelajaran. Poin yang keempat, penilaian adalah proses mengumpulkan dan menganalisis dan menilai informasi mengenai perkembangan atau pencapaian siswa dalam belajar.
Poin yang kelima, memanfaatkan sumber belajar adalah upaya untuk memanfaatkan berbagai jenis sumber daya yang dapat mendukung proses pembelajaran baik dari segi materi, media, maupun lingkungan. Materi yang ketiga, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan dalam arti luas merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mulai dari alam, sosial, budaya, hingga teknologi. Lingkungan bukan hanya latar belakang kehidupan, tetapi juga sumber belajar yang kaya dan berpotensi untuk mengembangkan berbagai aspek kepribadian dan pengetahuan.